Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan tentunya masih juga bersama dengan Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Bang Aristo, selamat malam. Sehat ya, Bang? Sehat. Masih tentang penanganan kasus pembunuhan dari Vina dan juga Eki, Bang Aristo. Kita malam hari ini akan lebih detail lagi untuk melihat bagaimana kemudian nama ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, yang menjadi pembahasan hangat setelah sempat muncul dalam sebuah video yang menanggapi adanya penangkapan ataupun juga pengungkapan kasus Vina dan Eki ini yang belakangan terjadi. Dan setelah tak lama kemudian menangani kasus tersebut, pemirsa, Ibtu Rudiana ini seolah ditelan bumi. Keberadaannya ini juga dicari-cari, pemirsa. Ini adalah kami hadirkan untuk Anda profil Ibtu Rudiana. Ini Bang Aristo, kita lihat bersama profil dari Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah kandung dari Muhammad Rizky ataupun Eki yang menjadi korban dari kasus pembunuhan 8 tahun silam. Lahir pada 10 Mei 1974, pemirsa. Dan inilah profil singkat yang kami hadirkan untuk Anda mengenai Ibtu Rudiana yang belakangan ini namanya kemudian menjadi sering muncul, dan terakhir informasinya juga sudah menjalani pemeriksaan dari Propam Polri. Dan Ibtu Rudiana ini merupakan lulusan Sekolah Inspektur Perwira Angkatan 46 Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resimen Wira Satya Harjuna pada tahun 2017. Dan saat ini ia menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota sejak April 2024. Nah, itu adalah profil singkat dari Ibtu Rudiana, pemirsa. Ada pula tadi bagaimana kemudian jabatan yang sempat dipegang oleh Ibtu Rudiana, dan pada September 2022 hingga April 2024 ia menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Cirebon. Sebelumnya, pada saat kasus ini terjadi 8 tahun silam pada tahun 2016, Ibtu Rudiana ini merupakan anggota Satnarkoba Polres Cirebon. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan kita bersama yang akhir-akhir ini sering muncul, bagaimana sebenarnya kapasitas dari Ibtu Rudiana pada saat itu yang juga informasinya turut mengambil peran dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikutnya, pemirsa, kita akan melihat bagaimana sebenarnya harta kekayaan dari Ibtu Rudiana berdasarkan LHKPN kpk.go.id. Ibtu Rudiana ini tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 493 juta rupiah per 15 Januari 2024. Dan dalam laporannya, pemirsa, Ibtu Rudiana ini mempunyai satu bidang tanah di Cirebon senilai 400 juta rupiah. Tanah dan bangunan ini seluas 141 meter persegi di Cirebon senilai 400 juta rupiah. Ini yang berhasil kami himpun informasinya mengenai Ibtu Rudiana sampai pada harta kekayaan yang ia miliki. Dan untuk alat transportasi sendiri, pemirsa, dan juga mesin yang dimiliki oleh Ibtu Rudiana, Honda Brio 2017 senilai 90 juta rupiah. Dan Ibtu Rudiana ini juga tercatat melaporkan kas dan setara kas senilai 3 juta rupiah dan tercatat tidak memiliki hutang. Ya, Bang Aristo, itu tadi kira-kira profil singkat ya dari Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah dari korban Eki yang namanya akhir-akhir ini kemudian menjadi perhatian kita semua, Bang, karena ternyata nama Ibtu Rudiana muncul dari saksi utamanya dari Gaga. Ini kemudian yang menjadi penting begini, Bang Aristo. Tadi pada saat 2016 Ibtu Rudiana ternyata menjabat sebagai anggota Satres Narkoba, tapi pada saat itu kemudian bisa sampai pada ikut menangani kasus ini, menangkap para pelaku. Nah, ini sebenarnya kedudukannya atau domainnya memang sudah tepatkah atau seperti apa, Bang Aristo? Pertama-tama nih luar biasa ya TV One ini investigasinya, profilingnya ya. Dan yang kedua, saya mau mengatakan saya simpati dulu bahwa Pak Rudi ini kan kehilangan anaknya, dan saya rasa tidak mudah sekarang dia menjadi public exposure yang dia alami sekarang ya. Jadi saya akan menjawab ini secara normatif ya.
secara normatif karena saya juga simpati kepada Pak Rudi. Jadi kalau pertanyaannya dia kan anggota dari Sat Narkoba kok bisa kemudian turut serta dalam penyidikan. Jadi pertama-tama ini semua masih asumsi ya berdasarkan tadi keterangan dari saksi Liga Akbar. Jadi gini, pertama ini kan ayah ya. Ya, dia ayah korban dan dia juga seorang polisi. Ada dua role di sini. Ya, betul. Saya bisa mengerti bahwa ketika dia sebagai ayah kehilangan anaknya, dia akan memaksimalkan role polisinya untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya. Itu dulu. Ya. Tapi persoalannya adalah di sini yang menjadi bahan diskusi kita, sejauh mana role itu dia maksimalkan untuk mempengaruhi investigasi atau penyidikan. Begitu kan? Ya. Kalau dia melakukan asumsi pertama, kalau dia melakukan role-nya itu sebagai anggota polisi yang kemudian meng-approach kepada reskrim, bagian reskrim, bahwa tolong dong, ini anak saya korban, tolong segera ditindaklanjuti. Nah, itu masih wajar menurut saya, karena ada emosional, dia mendorong. Nah, tetapi kalau dia mengambil bagian sendiri, dia langsung mengambil bagian, dia kemudian yang menangkap, kita lihat dulu. Apakah ada surat perintahnya? Apakah dia memang ditugaskan untuk itu? Karena kadang-kadang bisa juga tadi, setiap polisi ini kan dia juga menjadi seorang penyelidik. Ya, artinya kalau ada atasannya surat perintah, dia bisa lakukan itu kalau ada surat perintahnya. Nah, ini kan yang kita harus lihat. Apakah prosedur-prosedur, ya paperwork itu dilakukan atau tidak? Nah, ini yang sedang menjadi objek pemeriksaan Propam. Ya, tapi pertama-tama ketika dia role ini bercampur sebagai polisi dan sebagai orang tua, maka saya pikir manusiawi ya kalau dia memaksimalkan role-nya sebagai polisi untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, sejauh mana role itu dia maksimalkan. Itu nanti kita akan bahas lengkapnya di poin yang kedua, sejauh mana kemudian peran dari Ibtu Rudiana ini dimaksimalkan, tentu tanpa mengurangi simpati kita dari Ibtu Rudiana sebagai ayah dari korban Eki yang pada saat itu juga bertugas sebagai seorang polisi. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan tentu kita masih akan kembali membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya domain atau sejauh mana peran yang bisa dilakukan oleh Ibtu Rudiana yang tentu kita juga tahu dan turut bersimpati yang sudah kehilangan anaknya Eki yang pada saat itu juga bertugas. Nah, Rudiana ini yang kini kemudian berpangkat Inspektur 1 Polisi dan juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Ini merupakan ayah dari korban Eki, pemirsa. Seperti yang kita ketahui bersama, Eki dan juga Vina ini menjadi korban kekerasan dan juga pembunuhan oleh kelompok geng motor yang sampai saat ini penanganannya terus berjalan. Keduanya ini ditemukan penuh luka di Jembatan Layang Talun, Cirebon pada 26 Agustus 2016. Inilah pemirsa kami hadirkan untuk Anda bagaimana kemudian sepak terjang dari Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon ini, pemirsa. Kami ingatkan kembali mungkin kepada Anda 26 Agustus 2016 ini jenazah Vina dan Eki ditemukan di Jembatan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat. 8 tahun silam, pemirsa. Pada 29 Agustus 2016, Rudiana yang juga merupakan anggota kepolisian ini mendatangi Polsek Talun. Artinya 3 hari usai kejadian, anaknya Eki dan Vina ini ditemukan menjadi korban di Jembatan Talun. 2 hari kemudian, 31 Agustus 2016, Rudiana ini bertemu dengan Aep yang merupakan saksi yang mengaku mengetahui kejadian di malam pada saat Vina dan Eki ini ditemukan tewas. Pada hari yang sama, Aep menelepon Rudiana dan juga mengabarkan keberadaan dari 8 orang pelaku. Kemudian Rudiana pun melakukan penangkapan pada 8 orang ini. Bang Aristo, ini setidaknya baru beberapa ya kronologi yang coba kita rangkai bagaimana untuk membaca peran dari Ibtu Rudiana. Nah, ini gimana Bang Aristo melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bang Aristo, sejauh mana kemudian Ibtu Rudiana ini bisa mengambil peran? Ya, dia sebagai anggota polisi dan juga ayah dari korban Eki. Oke, ini kita menduga-duga ya. Kita menduga-duga. Jadi yang pertama ini kan masih subjek investigasi dari Propam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini menjadi menarik persoalan ini karena ada statement dari Liga Akbar yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana ini seolah-olah ini sutradara
ya. Dia merangkai cerita. Nah, sedangkan si Liga Akbar ini dipaksa untuk fit in dalam cerita itu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan ya. Kalau andai kata itu betul, kenapa harus begitu? Ya. Karena kan sejatinya kalau untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya, ya dibiarkan aja natural. Ya, kejadiannya dibiarkan natural, investigasinya natural. Peran sebagai orang tua itu dimainkan dengan memberikan support teman-temannya atau encourage teman-temannya. Misalnya, ayo dong, ini anak gua ini, ayo reskrim serius. Tanpa saya bantu apa? Saya melakukan informasi intelijen misalnya, saya lakukan. Atau dia mungkin saja dia bagian dari tim, dia mengajukan diri kepada pada waktu itu Kapolresnya misalnya, saya jadi tim. Nah, tapi andai kata betul pengakuan Liga Akbar, itu kan yang kemudian menjadi tanda tanya. Sehingga kita harus dialog berkali-kali. Iya, termasuk ini Bang Aristo, pada saat itu Ibtu Rudiana bahkan sempat menghubungi AEP untuk kemudian akhirnya melakukan penangkapan terhadap 8 orang pelaku. Inikah kemudian yang disebut tadi Bang Aristo, seharusnya natural saja, lalu kenapa juga perlu untuk menelepon AEP gitu? Ini kan AEP yang menelepon Rudiana kan? Sebelumnya ini kan tadi ada kemudian Ibtu Rudiana yang coba untuk menghubungi juga AEP, kemudian berakhir pada penangkapan 8 orang pelaku, Bang Aristo. Iya, AEP ini kan saksi juga. Dia katanya ada di lokasi. Nah, kemudian ternyata dia dia itu keterangannya adalah konfirmasi helm pelaku, dan dia dekat dengan si Eki kan. Dia merupakan bekerja di salah satu bengkel yang dekat dengan lokasi. Dengan lokasi, dan artinya mengetahui para pelaku. Ini kan yang kemudian katanya merubah keterangannya, yang katanya tidur di RT itu ya. Ya, terus pada akhirnya tapi yang ingin kita highlight adalah kemudian bagaimana langkah Ibtu Rudiana ini kemudian tadi yang sampai kenapa harus andai kata membuat skenario atau menjadi sutradara dari ini semua, Bang Aristo? Ya, kita nggak tahu kejadian utamanya itu sebenarnya seperti apa ya. Apakah langkah, ini kan kita berhipotesa. Yang pertama langkah untuk menelpon AEP itu, apakah langkah pertama untuk mencari saksi? Itu dulu. Itu bisa dalam konteks itu kalau kita berpikir secara positif. Bisa saja karena dia tahu si AEP ini juga kenal dengan anaknya Eki dan ada dekat dengan kejadian, dekat dengan lokasi. Jadi dia periksa itu. Pertama, ada nggak keterangan-keterangan yang bisa digali? Itu kan hipotesa pertama. Hipotesa liar yang kedua kan, oh ini ada cerita. Kalau ada cerita, kemudian dicarilah kemudian saksi-saksinya yang pas untuk mendukung cerita itu. Ini kan sekarang yang lagi berkembang. Saya nggak tahu yang mana yang terjadi. Nah, itu dari AEP ya, Bang Aristo. Kita lihat dari Gaga, Liga Akbar yang pada saat kejadian ini tidak ada di TKP karena sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Ini pengakuan dari Gaga. Kemudian Gaga ini mengaku berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama dengan rekan yang lainnya. Nah, ini kemudian juga yang kemarin beberapa waktu lalu sempat ramai karena Gaga mencabut beberapa poin BAP-nya, Bang Aristo. Nah, ini seperti apa kemudian hubungannya dalam Ibtu Rudiana juga yang kemudian di mana laporan Rudiana menyebut bahwa Gaga ini sebagai saksi kunci yang terakhir melihat korban dan peristiwa berlangsung. Sementara Liga Akbar menyebut kesaksiannya hanya sebatas ditanya pakaian yang digunakan korban. Nah, ini gimana? Keyakinan Ibtu Rudiana bahwa Gaga saksi kunci, tapi Gaga kemudian ada kesaksian lain yang ternyata berbeda begitu. Ya, memang statement inilah yang membuat kita berhipotesa ya, yang membuat kita berdiskusi. Jadi pertama, seolah-olah dengan statementnya Gaga ini, Liga Akbar ini, bahwa Ibtu Rudiana ini merancang sesuatu kan. Karena dia sendiri mengatakan dia bukan saksi kunci, tapi dia disuruh menjadi saksi kunci. Kemudian dia disuruh mengikuti skenario penyidik dan dia diantarkan oleh Ibtu Rudiana. Jadi Ibtu Rudiana ini aktif sekali kan. Tapi sekali lagi aktif sekali ini kita kan nggak tahu sebenarnya apakah ada cerita memang yang disusun, dan kalau ada cerita yang disusun apa tujuannya? Ini kan anaknya sendiri. Ya, andai kata itu betul. Tapi kan statementnya si Liga Akbar ini kan harus diuji juga. Ya, betul atau tidak betul. Betul atau tidak betul, dan kita lihat investigasinya. Makanya sekarang saya mengerti bahwa ada desakan dari tim pengacara Vina untuk membentuk tim pencari fakta. Kenapa? Karena kalau
polisi sendiri yang menyidik perkara ini seolah-olah ada dua kepentingan. Satu, kepentingan menegakkan hukum, yang kedua kepentingan untuk mencuci piring kotor yang lama. Oke, Bang Aristo. Itu persoalannya. Tapi yang pasti kita masih terus menunggu, kita berharap Ibtu Rudiana juga bisa segera tampil untuk memberikan keterangan, mengklarifikasi apa yang tengah beredar di masyarakat, dan juga Polda Jabar bisa memainkan atau menggunakan perannya dengan baik dalam mengungkap kasus ini. Bang Aristo, terima kasih atas penjelasannya.